lapisan endapan emosi si anak terhadap kemarahan, kecemasan terhadap papahnya, ini akan menyala di bawah sadar dan mengundang laki-laki yang menjadi jodohnya itu mirip seperti bapaknya. Dia akan mengalami begitu banyak kisah yang rasanya seperti kisah masa kecil dia. Jadi aku sangat appreciate sekali sama Teh Iya yang sudah menularkan cerita ini untuk anak-anak. Karena ini adalah warisan terindah yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita, agar dia tidak mengalami looping-looping yang begitu sangat dahsyat seperti yang kita rasakan gitu. Jadi ternyata ketika ibunya mengenal materi tentang siapakah dirinya, sejati diri dia, dan dia mulai menerima semua realita dan melepaskan itu, mulai mengerti bahwa aku nggak perlu ngatur-ngatur hasil karena itu bukan di wilayahku gitu. Sebetulnya akar dari penderitaan kita selama ini, akar dari kenapa ini terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, looping-an ini. Itu cuma satu sebetulnya Mas Hendra. Intinya adalah kita tuh selalu melawan apa yang terjadi di dalam realita, nggak mau nerima. Kita selalu berantem terus sama takdir gitu. Apa yang terjadi, itu selalu kita lawan. Selalu aku nggak terima, dia yang salah, aku benci dia yang salah, dia harus berubah gitu. Padahal sesungguhnya, semua realita yang hadir ini, itu memang diizinkan untuk hadir, Mas. Karena jiwa ini diizinkan untuk menjadi ruang di mana semua realita ini memang harus kita rasakan, semua spektrum rasa ini memang harus kita rasakan. Jiwa ini harus menjadi ruang tempat semua realita ini muncul dan akhirnya tenggelam. Jiwa ini harus merasakan semua spektrum rasa. Di titik kamu selalu menolak, selalu mengabaikan, udahlah, biarinlah, ya udahlah aku maafin. Mulut bilang begitu, tapi hati nggak ngelepas gitu. Di titik itu terus melekat di dalam tubuhmu, dia akan selalu menyala di bawah sadarmu. Jadi lewat kisah Tia ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah, langkah-langkah kecil yang Tia lakukan untuk akhirnya berdamai dengan diri dia, untuk akhirnya menerima semua realita dan belajar pelan-pelan melepaskan caranya gimana sih manifestasi ini terwujud, udah lepasin. Tugas TIA, tugas kita semua itu adalah bersyukur, rilis, banyakin tabungan semesta, sending love. Udah itu aja. Sama kepantasan diri kita dalam menerima ini semua. Ya, perbaiki diri kita, lakukan yang terbaik buat kehidupan ini, berikan lebih buat kehidupan ini, itu porsi kita. Tapi prosesnya seperti apa, goal kita terjadi, dan hasilnya seperti apa, lepasin aja. Lepasin dalam pemahaman, serahkan aja semua goalmu, harapanmu, keinginanmu, mimpimu, serahkan aja kepada kecerdasan tanpa batas mengaturnya gitu. Karena itu udah pasti yang terbaik. Nah, di titik kesadaran kamu tenang, lega, melepas, dan percaya bahwa sesungguhnya fitrahmu akan ketemu kok sama kebahagiaan dan kelimpahan itu, mulailah kamu switch dari identitas lama, switchlah, mulailah masuk ke identitas baru kamu. Sebetulnya identitas baru ini nggak benar-benar baru sih, Mas. Hmm. Identitas baru ini itu fitrahmu, itu naturalmu, itulah alamiah.